Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Wibowo dari kelas 63.2A.01 dengan NIM 63230163. Perkenalkan, nama saya Jelita Harini, NIM 63230135 dari kelas 632A01. Perkenalkan, saya Tasya Anggini Febrianti dengan NIM 63230203 dari kelas 632A01. Di sini kelompok kami akan memaparkan cara pengisian SPT PPH 21 yang bernama Titin Agustin. Titin Agustin merupakan pegawai tetap yang bekerja di perusahaan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK sejak tahun 2008. Saat ini dirinya menjabat sebagai fasilitator sarana pemasaran. Titin Agustin seorang wanita lajang yang tidak memiliki tanggungan atau TK-0 yang memiliki NPWP yaitu 47.155.6/005.000. Ya, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagaimana cara pengisian SPT bagian identitas pegawai dan penghasilan bruto. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa SPT ini termasuk dalam formulir 1721-A1. Formulir 1721-A1 digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun atau penerima tunjangan atau jaminan hari tua berkala. Nah, di sini ada format nomor pada bukti potong 1721-A1 pada bagian H.01 adalah 20000000245. Selanjutnya, pada simbol H.02 bertanda X pada kotak jika merupakan bukti pemotongan pembetulan. Urutan pembetulan diisi dengan angka. Tapi di sini kan diisi dengan X. Berarti itu bukti pemotongan pembetulan. Nah, di sebelah kanan ada masa perolehan penghasilan dengan kode H.04 yang artinya dari bulan awal hingga akhir karyawan bekerja. Dari awal hingga akhir bulan karyawan bekerja itu sendiri yaitu dari Januari sampai Desember atau disimbolkan dengan 01-12. Dan di bawahnya terdapat kode H.05 yang artinya itu tahun perolehan penghasilan yang diisi dengan 2023. Selanjutnya kita ke bagian A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di bagian A sini meliputi yaitu yang pertama ada A1 NPWP yaitu 471607556005000. Selanjutnya A2 yaitu NIK. Itu kita kosongkan saja ya karena bersifat pribadi. Selanjutnya A3 yaitu nama yaitu Titin Agustin, dan selanjutnya A4 yaitu jenis kelaminnya yaitu wanita, dan A5 itu nama jabatan beliau yaitu fasilitator sarana pemasaran, dan yang terakhir A6 itu jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Karena Titin Agustin itu tidak memiliki tanggungan, kemudian kita isi dengan 0. Nah, setelah kita selesaikan bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong, kita akan ke bagian B, yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Jelita Harini. Setelah mengisi identitas penerima penghasilan, selanjutnya kita mengisi rincian penghasilan. Di sini ada rincian gaji dan juga rincian bonus serta rincian premi-premi atau iuran yang dibayar oleh Ibu Titin Agustin. Sebelum kita membuat bukti potongan, kita hitung dulu pajak yang dipotong dari Ibu Titin Agustin ini. Untuk nomor 1 di sini ada gaji atau pensiun yang diterima dari Ibu Titin Agustin sebesar Rp6.993.083. Ini untuk per bulan.
Karena kita mengisi SPT ini untuk 1 tahun, maka kita kalikan gaji Ibu Titin Agustin ini selama 1 tahun menjadi 83.917.000 rupiah. Dan untuk nomor 2 di sini ada tunjangan PPH. Tunjangan PPH yang diterima Ibu Titin adalah sebesar 305.487,5 rupiah. Dikali selama 1 tahun menjadi 3.655.850 rupiah. Untuk nomor 3 di sini ada tunjangan lainnya, uang lembur dan segalanya. Di sini uang lembur yang diterima Ibu Titin Agustin sebesar 8.390.606 rupiah. Dikali selama 1 tahun jadi 100.687.273 rupiah. Untuk nomor 4 di sini ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Untuk nomor 4 ini karena di soal Ibu Titin Agustin tidak menerima tunjangan tersebut, maka kita lengkapkan saja. Untuk nomor 5 di sini ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Untuk premi-premi di sini ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan BPJS Kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja yang diterima Ibu Titin sebesar Rp16.784 dan jaminan kematian sebesar Rp20.979 dan BPJS Kesehatan sebesar Rp279.723. Masing-masing jaminan ini kita kalikan selama 1 tahun menjadi 3.809.832 rupiah. Untuk nomor 6 penerima dalam bentuk natur dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21, kita lengkap saja karena Ibu Titin tidak menerima penghasilan tersebut. Dan untuk nomor 7 di sini ada tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Untuk soal ini Ibu Titin menerima bonus sebesar Rp2.508.481 dikali selama 1 tahun menjadi Rp30.101.769. Dan untuk nomor 8 adalah jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto adalah dari jumlah gaji tambah dengan tunjangan-tunjangan dari nomor 2 hingga nomor 7. Lalu kita dapat sebesar Rp21.181.724. Dan untuk pengurangan di sini ada biaya-biaya jabatan. Dan untuk menghitung biaya jabatan adalah 5% dari biaya bruto. Dengan maksimal 500 per bulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Karena kita menghitung SPT ini 1 tahun, jadi yang ditulis di sini adalah 6 juta. Untuk nomor 10 di sini ada iuran pensiun atau iuran THT. Iuran pensiun yang harus dibayar Ibu Titin Agustin sebesar
Rp9.792,5. Kita kalikan selama 1 tahun, jadi sebesar Rp2.517.510. Untuk nomor 11 di sini ada jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan diambil dari biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp8.517.510. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 milik Titin Agustin. Nomor 12, jumlah penghasilan neto, yaitu diisi dengan total dari nomor 8 dikurangi nomor 11, yaitu sebesar Rp213.664.214. Nomor 13, penghasilan neto masa pajak sebelumnya karena tidak ada, maka diisi angka 0. Nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setahun atau disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada nomor 12, yaitu sebesar Rp213.664.214. Nomor 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk diri wajib pajak pribadi yang tidak kawin dan tanpa tanggungan, tarifnya dikenakan sebesar 54 juta selama setahun. Nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yaitu diisi dengan total dari nomor 14 dikurangi nomor 15 sehingga didapat sebesar Rp159.664.000. Nomor 17, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, yaitu diisi dengan besarnya perhitungan menggunakan tarif Undang-Undang HPP, yaitu penghasilan di atas 60 juta dikenakan tarif pajak 15%. Sehingga 5% dikali 60 juta adalah 3 juta, lalu 15% dikali 99.664.000, yaitu sisa dari penghasilan kena pajak setahun dikurangi 60 juta adalah 14.949.600. Maka hasil penjumlahannya adalah 17.949.600. Nomor 18, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya tidak ada, maka diisi angka 0. Nomor 19, pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya tidak ada, maka diisi angka 0. Nomor 20, pajak penghasilan pasal 21 terutang, yaitu diisi sesuai dengan jumlah nomor 17, yaitu sebesar Rp17.949.600. Nomor 21, pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 ditangguhkan pemerintah atau DTP tidak ada, maka diisi angka 0. Nomor 22, pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, yaitu diisi sesuai dengan jumlah nomor 20 sebesar Rp17.949.600. Sekian rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 milik Titin Agustin. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dimas. Ya, selanjutnya itu pada bagian C, yaitu identitas pemotong pajak.
Huruf C1 atau simbol C1 ini diisi dengan NPWP instansi pemerintah yaitu 002 268 029 077 000. Selanjutnya itu simbol C2 diisi dengan nama instansi pemerintah yaitu Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno atau BLU, Sekretariat Negara Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya simbol C3 diisi dengan identitas subunit organisasi dalam hal bukti potong dibuat oleh subunit organisasi instansi pemerintah. Itu kita kosongkan saja. Selanjutnya itu ada simbol C4 diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dengan format penulisan 31/12/2023. Dan yang selanjutnya itu ada simbol C5 diisi dengan nama pejabat penandatanganan bukti pemotongan atau instansi pemerintah yang diisi Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno atau BLU Sekretariat. Dan yang terakhir itu ada huruf C6 yaitu yang akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai pengaman aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Untuk memverifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai kode QR melalui telepon genggam yang memiliki fitur tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.